Iya, waktu itu memakan serangga yang karnivorasi. Membuat sarang seperti perangkap enggak, tapi dia berburu. Ada bayi jalannya cepat. Itu susah ditangkap, memang tidak besar. Kalau gigit manusia enggak apa-apa. Oh iya. Ada ular, ada kemudian biawak, iguana, tokek, cicak dan sebagainya. Ini memang secara umum masyarakat kita itu memiliki dalam tanda kutip rasa takut yang berlebihan. Sebagian masyarakat kemudian pertanyaan lagi sebelum kita praktek untuk memegang. Kalau di seluruh dunia ada di seluruh dunia ada sekitar 2.700 atau 3.000, lupa kemarin tadi. Ada 3 macam keluarga, ya ini yang pertama adalah Lapidae, yang itu jelas paling berbisa dengan bisa tinggi, dengan cirinya adalah taring. Taringnya bisa jenis taringnya Solenophipa, jadi taringnya di depan bisa dilipat. Ularnya ini berbisa tinggi, dia ciri-cirinya ekornya merah. Ini sama-sama berbisa tinggi. Oke, lanjut yang di sini ini ular pucuk atau Ahetula. Di sini ada Ahetula siapa? Ini Gonyosoma. Dia ciri-cirinya dia ada yang warnanya full abu-abu, ada corak kuningnya dikit. Cuma orang gak laku pakai ini bisa. Waduh. Cuman yo nganggo bosok pada anak suwe. Ayo Mas. Nah, ini. Nah, terus yang ini memang Picterizan sama Prasinus ini bisanya tinggi tapi tidak mematikan, tetapi sekarang di akhir-akhir ini banyak kasus meninggal karena gigitan albu rabies. Jadi itu sebenarnya utamanya sebenarnya adalah bahaya psikologisnya yang kena. Cuman lepas dari itu, ular viper anggap aja berusaha tinggi mematikan. Jadi kalau ketemu ular viper hijau ekor merah, itu jangan diganggu, biarkan aja, karena pada dasarnya ular itu tidak akan mengganggu kita, tidak akan menggigit kita kalau dia tidak terganggu. Albu rabies, insul ada di sekitar kita, apalagi daerah sini albu banyak. Insul 1-2. Nggak tahu kenapa albu lebih banyak di daerah sini. Saya juga kurang paham penyebarannya, yang menyebabkan penyebarannya terspot-spot. Jadi biasanya dia di daerah rata sih, dari dataran rendah sampai semi pegunungan, sampai ketinggian 800 masih ada albu rabies. Merapi ada. Jadi gunung itu banyak. Daerah kering, daerah perkebunan jati itu banyak. Bahkan kalau musim kemarau gini, kalau malam ngisis di jalan-jalan raya. Karena ular itu dan Bungarus candidus. Nah, dua-duanya mematikan. yang ini yang utara. Oke, taruh di atas saja. Atas ini pindahin ke atas. Nah, dibantu pakai hook. Ribet. Jadi yang membedakan apakah ini ular-ular Semuanya. Ini Bungarus fasciatus, ini ular uling Bungarus candidus. Dua-duanya ini ular yang berbisa tinggi mematikan. Oke, tinggal dengan. Nah, bagaimana untuk membedakan antara ular yang berbisa mematikan ini dengan cincin emas atau Boida dendrophila? Bodohnya, ular Bungarus ini adalah semi akuatik. Jadi ular Bungarus ini selalu
dia hidup di dekat-dekat perairan. Sedangkan ular cincin mas itu adalah arboreal. Dia adalah ular pohon yang hidup di pohon. Jadi jarang banget ular Dendrophila itu dia berenang-berenang di air. Dia lebih suka di pohon-pohon atau di tempat-tempat tinggi. Di atas area yang tergigit. Di atasnya. Tapi tetap pakai imobilisasi nggak Pak? Kalau sudah turniket tidak perlu imobilisasi. Karena turniket itu dia menghentikan semua peredaran darah ke bawah area turniket. Dan itu harus dikeluarkan ya darahnya. Kalau sudah turniket itu kan sudah berhenti. Baru dipanaskan. Di lukanya. Baik ya di lukanya dan sekitarnya. Baik dengan air panas ataupun panas langsung sampai organ yang tergigit itu melepuh atau memerah terbakar. Panas, ya. Apa waro-waro sama keluarganya wasiat-wasiat benar-benar terus nang masjid padahal biasanya nggak tahu. Terus itu apa dalam waktu 2 hari atau 1 hari semalam itu sembuh. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu berapa lama kalau misalnya ular mati apakah memang tetap menetap di sana atau Protein itu akan hancur pada suhu di atas 80 derajat. Selama dia tidak dapat panas di atas suhu 80 derajat atau tidak terkena asam kuat atau terkena basa kuat, dia tetap. Cuma kelenjar bisanya hancur. Kalau dia sudah mati, kelenjar bisanya semuanya akan hancur. Tetapi bisa yang leleran bisa yang masih ada di giginya tetap masih ada. Penanganannya waktu itu kayaknya dia cerita itu bakar juga. Ya. Tapi sampai sekarang itu tangannya nggak bisa gerak. Tangannya tetap kayak gini terus jadi kaku. Dia penanganannya cepat atau enggak? Apalagi penampang jari-jari ini adalah saya penampang kecil yang saraf-sarafnya cetek. Jadi walaupun dia sudah dibakar, tapi kalau sarafnya kena duluan, jadi pada saat dia tergigit saraf jari ini kena, dia udah rusak. Dari getaran magnetik, aku gak bisa data, tapi saya kasih advice ke orang-orang Santiki, ya. Jadi saya katakan ya ada. Tapi alasan ilmiahnya saya jujur aja saya nggak berani mengungkap karena saya nggak pernah melakukan penelitian secara sistemik. Tidak pernah melakukan penelitian secara periodik sehingga nggak berani jawab. Tapi kalau itu apakah ada? Ada. Saya jauh di Kasihan, di sebelah barat lapangan Kasihan, barat selatan. Itu lewat depan rumah. Tapi itu ucul-uculan bukan asli kene Pak De? Asli. Kalau dibilang ucul-uculan, Maaf ya. di situ tidak ada film. Pak Busana sedunia dari India sampai Asia ya. Nah, ini ada nggak perbedaan spesifik ini? Oh ini daerah Jogja, oh ini daerah Sumatera, Kalimantan dan sebagainya Pak De? Saya tidak berani jawab. Ini satu-satunya spesies ya. Ada penelitian yang ngomong spesies Ophiopagus yang di Indonesia ini dari India. Ada penelitian yang ngomong seperti itu. Cuman saya nggak berani ngamini. Kenapa saya nggak berani ngamini? Karena king cobra di Jawa itu ada beberapa bentuk. King cobra Jawa dan king cobra Kalimantan itu beda. Jawa dia cenderung coklat kehitaman dan coklat dengan garis-garis. Kalimantan banyak cenderung yang sulfur. Oke. Jadi lebih ke warnanya ya Pak De? Warna kalau genetis saya belum, karena saya nggak berani mengamini karena saya tidak melakukan penelitian genetis. Tapi dia juga makan biawak. Saya nggak tahunya begini Pak. Ceritanya itu setiap ular yang namanya king, entah itu king cobra, king toros,
king snake ataupun ular ikan yang lainnya itu sebenarnya 3,5 meter. dia mampu telan Dia mampu telan 2,5 meter. Normalnya 2,5 meter. 3 meter ketelan, tapi pasti muntah. oh iya karena nggak masuk semua ya Ya, dia 2 meter setengah masih masuk 2 meter setengah dia masuk dan tercerah, sangat mematikan. Dan di era terakhir ini dia adalah ular pembunuh nomor 1. Dan kebanyakan yang tewas adalah reptiler. Karena apa? Songong, jujur aja. Songong, nyepeleki. Jadi king cobra adalah ular berbisa yang bisanya sangat-sangat mematikan. Jadi hati-hati untuk benar-benar handling. Apakah ada ular king cobra yang jinak? Enggak ada. Tampak jinak? Ya. Seperti halnya ini kan santai banget. Apakah ini jinak? Enggak. Apakah kita berani pegang sembarang? Enggak. Bisanya sangat-sangat mematikan. Tetapi mereka-mereka yang mohon maaf, tolol, mereka menganggap king cobra sebagai mainan tanpa kehati-hatian, dan akhirnya nyawa taruhannya. Jadi jangan pernah pelihara king cobra tanpa punya kemampuan lebih. Kemampuan lebih dalam arti belajar handling secara benar. Saya jujur aja, saya pemain ular bisa dikatakan pertama, reptiler pertama di Indonesia yang membahas tentang aspek-aspek ular. Kalau orang pemain panggung banyak, tetapi yang membahas tentang ular, edukasinya, saya orang pertama. Yang bermain king cobra, saya orang pertama. Yang atraksi king cobra, saya orang pertama. Saya bukan sombong, saya orang pertama. Saya dari saya bermain ular tahun 87, saya baru berani mainan king cobra tahun 97. Dan ilmu itu saya pelajari dari Thailand, walaupun lewat VCD. Jadi atraktor, pemain atraksi king cobra dari Thailand, mereka buat video, itu saya pelajari. Itu saya pelajari video itu 3 hari 3 malam. Saya tonton video, ulang lagi. Wih, ini keren. Push, mundur lagi. Oh, gini tekniknya. 3 hari 3 malam. Dan itu pun saya baru berani mainan king cobra seperti ini. Itu dengan 2 orang. Baru pelan-pelan saya pelajari karakternya. Ternyata king cobra pun antara satu dan king cobra yang lain karakternya berbeda-beda. Ini tenang. Kita ada king cobra yang begitu ngeliat kaki, stop. Ada king cobra tenang, begitu mau pegang nih, stop. Nah, jadi karakternya sendiri bermacam-macam. Ibu, karena ular itu dia nabung. Kok ini? Loh, kok ini? Kok ini? Ada pantulan cahaya di situ masuk, dia suka. Dia kepo. Nah, Bukan suka, tapi dia kepo. Makanya kalau malam ada cahaya, dia akan ngejar cahaya, karena dia kepo. Iya. Dia dilatih dengan gerakan suling. Yang dikejar adalah efek sulingnya. Iya. King cobra adalah ular berbisa yang tidak menyemburkan bisanya. Satu-satunya ular yang menyemburkan bisa adalah cobra squitetric atau naja squitetric. Jadi tidak semua cobra itu menyemburkan bisa. Kautia tidak menyemburkan bisa. Kalau dia berdiri, kiri kanannya nggak imbang. Hooknya ini nggak imbang antara kiri dan kanan. Satu di sini lebih besar, entah itu kanan, entah itu kiri. Tapi kalau king itu dia imbang, simetris. Keren. Gampang kan? Gampang. lihat. Gitu loh caranya. Oh, mau bubes kan? Ya ada. Maaf. Dua
Oh ya, ini tadi cara nangkap nggak perlu dianu, tapi untuk para rescuer, cara memasukkan kobra dalam kantong itu juga ada aturannya. Jadi nggak asal sembarang. Apapun jenis kantong. Lebih recommended ke kain atau ke kantong plastik kayak gini, Pak? Kain. Kain. Kain yang penting gede. Nah, untuk memasukkan itu adalah kepalanya lebih dulu. Ini kepalanya. Kepala dulu masukkan, taruh ke ujung, Dan ini hati-hati jangan sampai kena itu apa? kemudian ganti tangan. Amankan dulu, baru badannya dimasukkan. Ini kalau dilepas sih nggak apa-apa. Nah, nah, kalau sudah masuk dalam kantong, dari ekor dia bisa digoda dan dia akan masuk. Tapi yang jelas, walaupun dia sudah di kantong, jangan diganggu kepalanya, karena dia masih bisa menggigit. Jadi jangan banyak sekali saya ngelihat para reptiler masukin kobra yang sembarangan, badannya dulu, kepala terakhir, habis itu dilempar. Set. Itu jangan sampai dilempar. Yang terjadi adalah pada saat kita lempar, kita belum sempat nutup, kepalanya naik lagi, jus. Kalau nggak langsung gigit, itu masih bagus. Thomas Kegli ya. Jadi ini satu-satunya buaya atau sebenarnya dia nggak masuk buaya gavial ya. Sekarang masuk Gavialidae Pak. Iya, masuk Gavialidae dan satu-satunya spesies yang masih ada. Yang jenis gavial yang lain sudah dinyatakan punah. Aku mau coba literasi mau begini kaget. Oh iya, satu-satunya tinggal Thomas Thomas. Iya, jenis boleh nyelam ya. Nek ndelik uang. Nah, terakhir ini nyium wisatawan dari Kanada regatan Hansaplast telu ya. Oh ya mau jadi yoga mau jadi Hansaplast mah ngene iki deh. Lagi plaster wae ta lambene. Hah? Ora, Bro. Ben kulite suwek pasti kelantek. Oke. Iya. Sabar toh. Dia kuti. Ya wis rasa cedak-cedak. Ah, iki pengen delok. Didelok wae. Rasa wedi. Seperti yang saya katakan tadi, gampang raya. buaya itu dia punya kekuatan pada saat dia mengatupkan rahangnya. Jadi kekuatannya ada sekitar 6.000 PSI atau antara 260 sampai 300 kg per inch. Jadi katupannya itu luar biasa ya. Sedangkan harimau Ada dua, Bang. Ini sih ning kono ki mau. Satu, dua, tiga. Ini ya, lihat sini sekali ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. Tuh, sisi gelas kok isi termos. Iki mengene sing ndi, Bro? biasa tengah wae to. Oh, nang tengah lah. Dibuka. Ya kita tidak bisa bertentangan dengan materi, enggak. Cuma untuk masalah pengobatan itu benar asli, cuman itu memang sengaja oleh teman-teman medis, oleh teman-teman pecinta lingkungan itu ditutup supaya tidak terjadi Eksploitasi. perburuan yang besar-besaran. Tapi bagaimanapun saya tetap harus buka kebenaran karena saya tidak mau adanya omongan publik sehingga yang terjadi akhirnya itu dijaz habis-habisan. Jangan.